Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Supian Syah. Nomor induk mahasiswa 0537437747. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Media Teknologi, program studi ilmu perpustakaan yang berjudul Pentingnya Gizi Seimbang untuk Mahasiswa dalam Meningkatkan Produktivitas Belajar. Faktor gizi ini bisa dilatar belakangi sebab banyaknya mahasiswa yang masih mengalami kelelahan dalam beraktivitas sehari-hari. Sulitnya kita sebagai mahasiswa untuk fokus, baik itu dalam kegiatan kuliah atau kegiatan belajar maupun dalam menyelesaikan segala aktivitas kita sehari-hari. Ada juga yang berpengaruh terhadap imunitas yang rendah, bahkan berefek sampai kepada sakit. Gizi seimbang ini akan berpengaruh dalam mendukung fungsi otak maupun meningkatkan energi. Untuk menerapkan gizi seimbang, perlunya kita mengatur pola makan, pola istirahat, maupun pola kita dalam beraktivitas sehari-hari. Tentunya dalam hal makan maupun istirahat itu harus teratur, harus sesuai dengan keseimbangan kadar yang harus kita konsumsi. Demikian juga dengan pola kita istirahat yang minimal dalam satu hari satu malam kita istirahat 8 jam agar tubuh kita ketika bangun atau beraktivitas itu kembali segar dan kembali semangat. Gizi dalam hal ini itu merupakan kandungan daripada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin maupun air. Dari beberapa kandungan tadi, mungkin di tubuh kita itu semua ada, namun tidak seimbang atau tidak sesuai dengan proporsionalnya masing-masing. Sehingga itu tidak akan berpengaruh kepada hal-hal yang tadi kita sebut di belakang, seperti fokus, energi, maupun semangat kita dalam belajar. Yang mana seperti contoh, apabila kita kelebihan karbohidrat, kita mungkin akan berefek kepada mengantuk atau ya semacamnya lah, lebih banyak tidur dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang dinamakan keseimbangan gizi antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air, dan mineral, itu semua harus sesuai dengan kadarnya masing-masing. Karena tubuh kita, bahkan di masing-masing mahasiswa itu memiliki kadar yang berbeda. Hal ini bisa kita ukur dengan diri kita sendiri yang merasakan bahwa apakah kita sudah merasa energi kita sudah sangat baik atau masih kurang. Seperti masih lemah atau kurang fokus atau sering mengantuk dan tidur terlalu lama. Itu semua menjadi parameter kita mengukur keseimbangan gizi pada tubuh kita. Dampak gizi tidak seimbang tersebut itu sangat riskan, bahkan sangat kita katakan dangerous apabila tidak ditindaklanjuti. Dampak-dampak gizi tidak seimbang itu seperti lemas, sulit fokus, imun rendah, bahkan sampai berefek pada penyakit dan kematian. Itu semua tentunya menjadi fokus kita bersama yang harus kita selesaikan. Bahkan pemerintah kita saat ini juga melalui program makan bergizi gratis telah gencar dan fokus dalam meningkatkan gizi untuk rakyat Indonesia, khususnya anak-anak sekolah. Ya mungkin hari ini untuk anak-anak sekolah, tapi kedepannya kita berharap bisa sampai ke seluruh masyarakat Indonesia, baik itu yang sekolah maupun tidak, bahkan sampai ke mahasiswa. Sebab berkenaan dengan gizi, itu tidak hanya semata pada anak sekolah, tapi hampir semua orang itu harus seimbang. Walaupun dalam hal ini kita membahas tentang fokusnya gizi seimbang bagi mahasiswa dalam meningkatkan produktivitas belajar,
Tapi mungkin perlu juga kita pandang secara umum bahwa keseimbangan gizi itu harus meningkat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, bagi mahasiswa, keseimbangan gizi ini sangat penting karena produktivitas belajar kita itu berpengaruh dari diri kita sendiri. Apabila diri kita tidak sehat atau kurang gizi maupun imun rendah, produktivitas belajar kita juga akan menurun. Sehingga kita sebagai mahasiswa mari bersama-sama untuk menjaga pola makan, pola istirahat maupun pola hidup kita agar seimbang, agar sesuai, yang mana semua itu tidak akan menyebabkan produktivitas kita rendah. Resiko daripada kekurangan gizi atau ketidakseimbangan gizi itu berdampak pada obesitas, anemia, kekurangan vitamin dan lain sebagainya. Yang mana hal tersebut itu bisa berefek pada kematian. Berdasarkan dari sumber UNICEF Indonesia tahun 2021, Student Nutrition Status Report, dan WHO tahun 2020, Malnutrition in Adolescent and Young Adult. Dampak gizi tidak seimbang itu berupa lemas, sulit fokus, imunitas rendah yang berdampak pada risiko obesitas, anemia, kekurangan vitamin. Nah, contoh-contoh pola gizi seimbang untuk mahasiswa itu perlu menjadi perhatian kita bersama. Itu diantaranya pertama, menu sehat kita dalam sehari-hari. Menu makan kita sehat sehari-hari itu tidak mesti mahal, namun harus mendukung atau mencukupi pola makan seperti yang mungkin dulu ketika kita masih SD. Itu ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Jadi sampai kita sekarang juga masih ada istilah itu, walaupun mungkin sudah tidak terlalu familiar lagi atau sudah jarang disebut. Namun pola makan kita yang disebut dengan 4 sehat 5 sempurna itu tetap harus kita terapkan hingga hari ini. Yang mana pola makan itu tidak mesti mahal. Bisa saja yang murah seperti tempe, tahu, ikan, telur, susu, dan lain sebagainya. Selain pola makan pokok kita yang murah, cemilan juga kita harus sehat. Yang mana cemilan sehat itu seperti cemilan yang terlihatnya makanan ringan, tapi dia mengandung gizi atau mengandung protein yang cukup untuk tubuh kita. Seperti cemilan kacang atau kacang yang apalah, jenis-jenis kacang-kacangan, atau cemilan-cemilan lainnya yang memang bisa kita ketahui dari jenis dari cemilan tersebut terhadap terhadap nutrisi yang dikandungnya untuk tubuh kita. Selain untuk pola makan yang sehat serta cemilan yang mengandung protein yang bagus bagi tubuh, kita juga mesti menghindari pola makan yang ultra proses. Dalam hal ini bisa kita sebut seperti goreng-gorengan atau atau makanan-makanan yang banyak mengandung zat-zat kimia, atau makanan kemasan ataupun makanan cepat saji yang banyak beredar di pasaran saat ini. Dalam penerapan gizi seimbang, kita perlu mengatur strategi. Strategi penerapan gizi seimbang itu mungkin bisa kita terapkan melalui jadwal makan. Jadwal makan kita yang mana kalau kita pelajari itu mungkin perlu kita makan 3 kali sehari. Yang mana pagi hari kita sarapan, siang hari kita makan berat atau makan siang, juga malam hari kita juga perlu makan. Karena kebutuhan tubuh kita itu kalau bisa kita lihat 24 jam tubuh kita selalu memproses apa yang ada di dalam perut, apa yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga apabila hal-hal tersebut sudah selesai diproses dan belum ada suplai baru atau tambahan baru yang masuk,
bisa saja lambung kita atau tubuh kita itu akan bergesekan antar sesamanya yang berpengaruh kepada penyakit atau lain sebagainya. Nah, dalam menerapkan gizi seimbang ini, selain pola makan dan minum kita yang harus rutin dan teratur, kita juga perlu menerapkan pola istirahat. Pola istirahat seperti yang kita bahas di awal atau kita sebutkan di awal, bahwa pola istirahat kita harus juga seimbang. Ya, salah satunya tidur kita mungkin perlu 8 jam per hari, sehari semalam. Selain itu juga kapan kita harus bangun, kapan kita harus mulai tidur. Bisa saja kita tidur 8 jam per hari, sehari semalam, tapi kita tidurnya seandainya jam 5 subuh, terus kita bangun 8 jam kemudian. Tentunya itu bisa dikatakan tidak seimbang, karena akan berpengaruh kepada jam tubuh kita, akan berpengaruh kepada pola makan dan pola istirahat kita, akan berpengaruh kepada autofokus atau fokus kita dalam belajar. Yang hari ini bisa dikatakan sehat untuk pola istirahat kita, ya kita tidur jam 10 malam, terus 8 jam kemudian baru kita bangun. Jam 9 atau jam 10 malam, dan 8 jam kemudian kita baru bangun. Mungkin di situ kita akan merasakan sensasi segar untuk tubuh kita dan semangat untuk beraktivitas pada hari tersebut. Selain pola makan, pola minum, dan pola istirahat, kita juga harus mengatur pola hidup kita sehari-hari. Kita mengedepankan pola gizi seimbang melalui makanan, melalui istirahat, tapi pola hidup, lingkungan juga kita tidak atur. Itu juga belum bisa maksimal dalam kita menerapkan gizi seimbang, sebab apabila kita makan, minum, dan istirahat kita teratur, tapi lingkungan atau pola hidup kita tidak teratur, di lingkungan kita masih banyak kotor, di tempat-tempat tertentu atau di rumah kita itu masih banyak hal-hal yang bisa dikatakan berpengaruh terhadap imun, kesehatan, dan lain sebagainya, juga akan lamban bagi kita dalam menerapkan pola gizi seimbang ini. Oleh karena itu pola hidup kita memang harus kita atur juga, harus kita sesuaikan dan kita tanamkan pola hidup sehat, pola hidup bergizi, dan pola hidup semangat, agar dalam kehidupan sehari-hari produktivitas kita senantiasa meningkat, tidak menurun, dan selalu semangat. Apalagi kita mahasiswa yang mungkin dalam keseharian kita selain belajar, selain kegiatan kampus, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang harus kita laksanakan, baik itu kegiatan kita di masyarakat maupun di lingkungan keluarga, sehingga itu memerlukan tingkat energi, tingkat fokus kita yang benar-benar sangat baik. Saya rasa cukup sekian presentasi saya berkenaan dengan pola gizi seimbang bagi mahasiswa dalam meningkatkan produktivitas belajar. Untuk bahasan tersebut mungkin bisa saya rekomendasikan bahwa pola gizi seimbang itu merupakan fondasi produktivitas bagi kehidupan kita. Pola gizi seimbang ini bisa menjadi pangkal awal dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari, yang mana pola gizi seimbang akan berpengaruh kepada imunitas, semangat, fokus, kesehatan kita. Dan apabila imunitas, fokus, dan kesehatan kita baik, produktivitas kita pasti akan baik dan meningkat. Yang kedua, kita sebagai mahasiswa, baik yang di kampus maupun yang di luar kampus, harus peduli terhadap pola gizi seimbang dan dimulai pada diri kita sendiri. Apabila itu sudah bisa kita terapkan pada diri kita sendiri, kedepannya kita akan bisa menerapkan pada lingkungan, keluarga, maupun lingkungan masyarakat sebagai agen daripada gizi seimbang. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, serta terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.